Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cayatunisa dari kelas PBA 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Sam'iyah Syafawiyah atau audiolingual. Metode Sam'iyah Syafawiyah atau audiolingual adalah salah satu metode yang paling populer yang mendominasi pengajaran bahasa sejak akhir tahun 1950-an hingga pertengahan 1970-an dari abad ke-20 Masehi. Metode ini merupakan hasil pengadopsian yang dilakukan oleh para ahli bahasa terapan terhadap pendekatan atau aliran oral approach. Metode audiolingual ini termasuk metode terbaik yang menggambarkan pendekatan aliran oral approach. Metode ini mencerminkan pertemuan antara teori aliran behaviorisme dalam psikologi dan teori struktur dalam linguistik. Adapun ciri-ciri dasar dari metode Sam'iyah Syafawiyah atau audiolingual sebagai berikut. Yang pertama, bahasa adalah gejala lisan yang terucap dan tidak tertulis. Yang kedua, bahasa itu berbeda antara satu dan lainnya. Yang ketiga, bahasa adalah kebiasaan tingkah laku yang diperoleh dengan cara yang sama dengan adat atau kebiasaan tingkah laku yang lainnya. Bahasa juga dapat diperoleh melalui simulasi, pengulangan yang sama, mengikuti, mengulangi, dan memberi penguatan bagi unsur-unsur bahasa. Yang keempat, bahasa adalah bahasa yang digunakan oleh penutur asli dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kelima, dalam mengajarkan bahasa, pengajar hendaknya mengajarkan bahasa itu sendiri. Dalam mengajarkan unsur-unsur bahasa, pengajar hendaknya menyajikannya secara gradual atau berangsur-angsur dalam memberikan contoh-contoh bahasa dan dalam mengajarkan keahlian. Dalam hal ini, guru harus mengajarkan lebih dahulu kata-kata atau kalimat yang dikenal daripada yang tidak dikenal. Ia harus mendahulukan yang mudah daripada yang sukar. Contoh-contoh latihan dibuat dengan beragam bentuk, mulai dari pengulangan kata, mengubah, mengganti, menjawab pertanyaan-pertanyaan, itu semua menempati posisi penting dalam metode ini. Tujuan dari Sam'iyah Syafawiyah agar siswa dapat memahami dan mempraktikkan ujaran atau percakapan berbahasa Arab, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun yang digunakan dalam forum resmi adalah berbicara dan menulis. Prosedur penggunaan metode Sam'iyah Syafawiyah. Belajar diawali keterampilan menyimak atau istima, berbicara atau kalam, membaca atau qiraah, dan akhirnya menulis kitabah. Tata bahasa harus disajikan dalam bentuk pola-pola kalimat atau dialog-dialog dengan topik-topik situasi-situasi sehari-hari. Latihan harus mengikuti operan conditioning seperti yang telah dijelaskan. Dalam hal ini, hadiah baik diberikan. Semua unsur tata bahasa harus disajikan dari yang mudah kepada yang sukar atau bertahap, graded exercise atau tadarus atau al-tadrib. Selanjutnya yaitu kemungkinan untuk membuat kesalahan dalam memberi respon harus dihindarkan, sebab penguatan positif dianggap lebih efektif daripada penguatan negatif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Diperlukan langkah-langkah yang dianggap cocok. Langkah-langkah yang dipilih adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan, melalui berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan baik berupa persepsi atau tes awal tentang materi atau yang lainnya. Yang kedua, penyajian dialog atau bacaan pendek yang dibacakan oleh guru berulang kali sedangkan pelajar menyimaknya tanpa melihat pada teksnya. Yang ketiga, peniruan dan penghafalan dialog atau bacaan pendek dengan teknik meniru setiap kalimat secara serentak dan menghafalkannya. Di dalam pengajaran bahasa, teknik ini dikenal dengan teknik peniruan penghafalan. Selanjutnya yaitu penyajian pola-pola kalimat yang terdapat dalam dialog atau bacaan yang dianggap sulit karena terdapat struktur atau ungkapan-ungkapan yang sulit. Yang kelima, dramatisasi dari dialog atau bacaan yang sudah dilatihkan di atas. Pelajar yang sudah hafal disuruh mempergunakannya di muka kelas. Selanjutnya, pengulangan atau membuat kalimat-kalimat lain yang sesuai dengan pola-pola kalimat yang sudah dilatihkan.
Yang terakhir adalah menyimpulkan, jika diperlukan. Misalnya, dengan memberi tugas untuk dikerjakan di rumah. Dalam hal ini, pelajar disuruh berlatih kembali dalam menggunakan pola-pola yang sudah dipelajarinya di sekolah. Kelebihan metode audiolingual adalah yang pertama, memberi banyak latihan dan praktik dalam aspek keterampilan menyimak dan berbicara. Yang kedua, para siswa menguasai pelafalan dengan baik dan benar. Yang ketiga, para siswa terampil dalam membuat pola-pola kalimat seperti yang telah dilatihkan. Kekurangan metode audiolingual adalah yang pertama, sangat membutuhkan guru yang terampil dan cekatan. Yang kedua, ulangan seringkali membosankan serta menghambat penghipnotisan kaidah-kaidah bahasa. Yang ketiga, kurang sekali memberi perhatian pada ujaran atau tuturan spontan, karena para siswa dilatih merespons secara mekanistis sebagai respon dari stimulus.